Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masuk di dalam ibadah kita, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Sebagaimana pujian yang di awal ini kita nyanyikan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tidak ada Bapa yang sesetia Tuhan kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau datang dengan hati yang bersyukur karena kita tahu kita ada hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan dan karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu Tuhan. Aman bersamamu. Bapa kau setia, lebih dari harta, kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekali untuk bangkit berdiri. Katakan lebih dari harta. Lebih dari Engkaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu. Tuhan buat setiamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selama-lamanya. dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang setia. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan rahmat-Mu selalu kepada kami. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau Haleluya. setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Katakan Kau setia, setia. Kau mulia, Bapa yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Hari-hari sulit, hari-hari berat, Tuhan terus pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Dan tiba saatnya untuk kami sama-sama masuk dalam ibadah kami, bersyukur, berterima kasih kepada Allah pemelihara kami. Berkati ibadah yang dari awal sampai selesainya, berkati seluruh jemaat, berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati korban-korban persembahan persepuluhan jemaat, biar setiap jemaat rasakan kasih sayang Tuhan terus menerus dan diberkati seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat merasakan berkat melimpah dan Tuhan dimuliakan. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti puji-pujian dipimpin oleh Bu Herlina. Ya, puji nama Tuhan. Seberapa kita pagi hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berkata aku diberkati, bukan bicara hanya soal harta, bukan bicara soal hanya uang, tetapi ketika kita bicara aku diberkati, kita tahu kesehatan yang kita miliki saat ini adalah berkat Tuhan. Amen. Kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari untuk kita beribadah adalah berkat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujiannya, katakan aku diberkati. Haleluya. Nyata bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sebab Allah sanggup sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, haleluya. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
kita Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang senantiasa melimpahi kita dengan kasih setia-Nya. Ketika kita memerlukan penghiburan dari Tuhan, Tuhan senantiasa menyediakan itu bagi kita. Dan kalau kita boleh ada hari ini, menikmati hidup ini, tidak lain dan tidak bukan, semua hanya karena berkat kemurahan-Mu, berkat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ada hari ini hanya karena berkat-Mu. Aku menikmati nafas hidup hari ini hanya oleh kemurahan-Mu. Aku menikmati kesembuhan hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, Kau hiasi kehidupanku oleh kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang sudah kami lalui, hari-hari yang sudah kami lewati, bahkan hari-hari yang akan kami lalui, kami percaya kami mampu melewatinya semua hanya oleh pimpinan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami yang paling baik untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hendak menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu selalu ada atas pengurapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu dan kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Saudara, hari ini kita akan mulai seri khotbah kita tentang padang gurun menjadi taman Tuhan. Ya, padang gurun jadi taman Tuhan. Kita baca bersama dalam Yesaya 51 ayat 3. Kita sama-sama berdiri, Yesaya 51 ayat 3. Baik, kita akan membaca Yesaya 51 ayat 3. Kita ucapkan sama-sama, mulai. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada yang merasa sangat diberkati. Saudaraku, perjalanan hidup orang percaya tidak selalu bertabur bunga. Impiannya sih iya, saudaraku ya. Harapannya iya. Jalan kita bertabur bunga. Tetapi ternyata saudaraku, ada saatnya hidup ini juga harus melewati padang gurun, ya. Padang belantara, dan itulah saat-saatnya orang percaya mengalami beban yang berat, mengalami kesulitan. Saudaraku, seperti hari-hari ini kita mengalami padang gurun. Namanya padang gurun pandemi corona. Mungkin saudara baru dengar itu. Ada padang gurun Sahara, ada padang gurun apalagi yang pernah saudara dengar tuh. Di beberapa benua itu ada padang gurun. Nah, tapi sekarang padang gurunnya melanda seluruh dunia, yaitu padang gurun pandemi corona, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak biarkan kita berjuang sendiri. Dia mau bersama kita. Dia mau menemani kita dalam segala keadaan. Ini penting saudaraku. Dia mau bersama kita dalam segala keadaan. Amin. Tuhan. Kita ganti kata-kata dia, kita ucapkan sama-sama. Kita ganti dia dengan Tuhan. Mulai. Tuhan mau bersama kita dalam segala keadaan. Amin. Haleluya. Saudaraku, ada 4 seri khotbah ini, silakan ditayangkan. Ya. Padang gurun sebagai ujian hidup. Itu yang pertama. Minggu ini kita akan
mendengar tentang ini saudaraku, padang gurun sebagai ujian hidup. Lalu saudaraku, ada keajaiban di padang gurun. Di tengah padang gurun yang kita lalui ini, yakinlah ada keajaiban. Dan kemudian padang gurun menjadi taman Tuhan. Lalu ada berkat di padang gurun. Lalu ada pemulihan di padang gurun. Ya, seri-seri ini kita akan sama-sama dengarkan dalam bulan Juli ini, Juli Agustus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hari ini saudara, kita akan masuk dalam seri pertama, yaitu padang gurun sebagai ujian hidup. Saya pikir saudaraku, hari-hari ini hampir semua orang merasakan bahwa yang terjadi sekarang adalah ujian hidup. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap ini satu hukuman. Beberapa orang menganggap ini satu kutukan. Tetapi hari ini saudara, saya ingin katakan pada saudara bahwa ini adalah ujian hidup, ujian bagi iman Kristen kita. Ujian, saudaraku. Karena sebagai orang percaya, saya enggak percaya kalau Tuhan itu menghukum kita. Ada saudara yang percaya kalau Tuhan itu menghukum sekarang ini? Ya. Ada? No respon. Saudaraku, enggak. Ini bukan hukuman. Tuhan enggak segitu sadisnya lalu semua umat manusia di muka bumi ini dihukum. Enggak, saudaraku. Tuhan itu sayang kita semua, amin. Tuhan itu cinta pada kita semua. Justru di tengah-tengah kondisi yang kita anggap sebagai ujian ini, Tuhan bersama kita, amin. Tuhan mendampingi kita. Tuhan menemani kita di padang gurun yang kita jalani ini. Ulangan 8 ayat 2-3 kita akan lihat bersama. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, orang Israel berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Lalu Tuhan bilang itu sebagai ujian. Itu sebagai ujian. Berapa lama? 40 tahun. Yang kita jalani berapa lama, saudaraku? 4 ya? 4 bulan serasa 40 tahun ya? Ya. Saudaraku, padang gurun menjadi ilustrasi bagi kita tentang perjalanan hidup yang sulit. Padang gurun menjadi ilustrasi bagi kita tentang perjalanan hidup yang melelahkan, mengerikan, dan penuh bahaya. Itu padang gurun. Dan kita semua pernah melewati padang gurun itu. Dan hari-hari ini kita sedang melewati padang gurun itu. Walaupun saya ingin sampaikan pada saudara, padang gurun setiap orang berbeda. Secara umum padang gurun itu saya katakan pandemi corona. Tetapi secara spesifik, pribadi lepas pribadi punya padang gurun itu sendiri-sendiri. Mungkin efek dari pandemi itu padang gurun saudara adalah ekonomi. Padang gurun saudara yang lain adalah kesehatan. Padang gurun saudara yang lain adalah
jenuh di rumah saja. Wah, saudaraku, ternyata di rumah saja itu buat berapa orang jadi padang gurun, saudaraku. Iya. Kalau lihat di status kangen mall, kangen makan di mana, kangennya waduh bete di rumah. Saudaraku jadikan rumah itu sorga kecil bagi kita. Ya, kita nggak akan mengalami padang gurun di rumah saja kok. Ya, rumah kita itu rumah yang indah. Ya, mungkin padang gurun lain adalah karena nggak boleh ke gereja. Saya belum pernah mendengar itu, saudaraku. Nggak boleh ke gereja, waduh itu padang gurun buat saya sudah rindu sekali. Rindunya cuma sekali. Makanya datang sekali nggak datang lagi, saudaraku. Rindunya cuma sekali. Saudaraku, seperti apa sih padang gurun? Karena kita di Indonesia tidak ada yang namanya padang gurun ya. Padang pasir yang luas, mungkin kalau saudara yang pernah ke Bromo, saudara yang pernah ke Semeru, tapi itu hanya satu lokasi kecil saja. Kita baca Ulangan 1 ayat 19. Ya, Ulangan 1 ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu kita sampai ke Kades Barnea. Saudaraku, ini padang gurun. Padang gurun adalah satu tempat yang luas dan mengerikan. Di Israel padang gurun itu bukanlah padang pasir, saudaraku. Kalau Sahara itu padang pasir, tapi di Israel, Palestina, itu padang gurun bukan padang pasir, tetapi daerah yang berbukit-bukit batu, ada sedikit tumbuhan, karena ada binatang-binatang buas di sana, ada sedikit rerumputan, lalu tempat itu juga untuk bersembunyinya perampok, saudaraku, untuk bersembunyinya penjahat. Ya. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ditulis Alkitab di padang gurun. Dan ternyata tempat itu, saudaraku, agak berbukit begitu, dilihat dari jauh. Saya tidak sampai ke sana, tapi ada tempat pemberhentiannya dan kita bisa melihat padang gurun itu. Jadi dia kayak bukit begitu dan Tuhan Yesus ada di puncaknya. Gitu. Enggak terlalu tinggi. Nah, itu disebut padang gurun. Kalau sekarang sangat gundul, warnanya coklat saja, saudaraku. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, jadi sudah gersang begitu. Nah, saudaraku, itulah padang gurun yang ada di beberapa tempat, beberapa negara di dunia ini. Jadi saudaraku, kalau seorang ada di padang gurun, itu penuh bahaya. Kalau saudara dan saya berada di padang gurun kehidupan sekarang ini, ketahuilah bahwa kita ada pada posisi sulit, mengerikan, dan berbahaya. Ya. Berbahaya gimana Pak Pendeta? Kita kan orang percaya, orang beriman. Bahaya. Lah, buktinya saudara semua ke gereja ditutup mulutnya, mukanya. Kenapa, saudaraku? Karena ada bahaya. Kita mematuhi protokol kesehatan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahaya. Nah, untuk apa Tuhan membiarkan kita ke padang gurun? Untuk apa Tuhan membawa kita ke padang gurun? Dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3 tadi ada dua hal yang kita baca. Yang pertama adalah Tuhan mau membawa orang Israel supaya merendahkan hati, merendahkan diri. Ya. Israel berada di padang gurun bukan tersesat, bukan kesasar. Tuhan yang perintahkan, dan kita melihat Tuhan juga mendampingi mereka selama 40 tahun. Ya. Saya berharap kita semua ada di padang gurun bukan karena kesasar atau menyasarkan diri
atau menyesatkan diri. Jangan. Ya. Kalau toh kita ada di padang gurun, itu padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan di sanalah Tuhan mengajar supaya kita merendahkan diri. Sama seperti orang Israel, Tuhan juga mau mengajar kita semua merendahkan diri. Di padang gurun inilah Tuhan Allah menguji Israel. Ayat yang kita baca tadi mengatakan dengan maksud, ya, dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi ini dipaksa, saudaraku. Orang Israel itu dipaksa. Saudara, kalau Tuhan membiarkan kita masuk padang gurun, sebenarnya Tuhan seperti kepada Israel, Tuhan sedang memaksa kita untuk merendahkan hati kita. Mungkin kita selama ini lebih senang Tuhan minta kita merendahkan hati. Ya, Tuhan minta kita merendahkan hati. Saudara selalu mau? Selalu mau enggak kalau Tuhan minta merendahkan hati? Jujur? Enggak, karena itu sering Tuhan paksa. Tuhan paksa dengan apa? Dibiarkan masuk padang gurun yang gersang dan mengerikan dan penuh bahaya. Barulah kemudian kita tersungkur, merendahkan diri, merendahkan hati pada Tuhan. Kesukaran hidup, air mata, seringkali memaksa saya dan saudara untuk tunduk, untuk merendahkan hati, untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Garis bawahi itu, kesukaran hidup, penderitaan dan air mata. Cara Tuhan untuk membuat kita merendahkan diri kepadanya. Yang kedua, menguji hati. Pembacaan kita mengatakan, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Allah menguji Israel dengan membiarkan berbagai kesukaran untuk mengetahui apakah Israel taat, apakah Israel berpegang pada perintah Tuhan. Saudaraku, seringkali kesukaran, penderitaan, kemiskinan, gak punya uang, itu jadi alasan kita untuk tidak taat. Pengalaman hidup menceritakan seperti itu. Kenapa gak taat? Hidup aja susah dan sebagainya. Tapi saudaraku, Tuhan itu bukan melihat yang kelihatan saja, tapi melihat apa yang ada di hati. Karena di sini katakan untuk menguji hatimu, apakah engkau taat. Jadi taat itu mulai dari hati. Kita nggak bisa bilang, sebenarnya sih saya taat, sebenarnya saya mau berpegang pada firman Tuhan, kan baru sebenarnya. Kenyataannya, ya tunjukkan apa yang ada di hatimu dalam kenyataan hidup. Tunjukkan dalam ketaatan yang sebenarnya. Ketaatan pada perintah Tuhan itu teruji ketika seorang mengalami kesukaran, teruji. Ketaatan pada perintah Tuhan itu teruji ketika seorang mengalami sakit, ketika seorang mengalami kekurangan, ketika seorang menderita, ketaatannya diuji. Tetap mencari Tuhan atau mencari pertolongan pada yang lain. Tetap melakukan firman Tuhan atau tambah bandel. Ya. Itu loh saudaraku, kesukaran itu membuat perbedaan. Semakin taat atau semakin bandel, semakin setia atau tambah lari dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 67. Ya. Ini saya mendapat ayat ini mengulangnya, kembali membaca dan mengulangnya, dan sepertinya saya seperti itu, dan mungkin saudara juga seperti itu. Ya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang.
Betul nggak saudaraku? Ada yang mengalami? Coba semua merem, angkat tangan yang mengalami. Sebelum aku tertindas, aku nggak taat, aku menyimpang. Coba angkat tangan yang pernah mengalami ini. Ya, saya angkat tangan. Pendeta Gisel angkat tangan. Berarti semua jemaat tanpa tertindas sudah taat. Puji Tuhan. Artinya jemaat lebih hebat ketaatannya dari gembalanya. Amin. Saudara tidak memahami kalimatnya yang dimaksud. Ya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Setelah mengalami padang gurun, barulah Daud taat. Loh, Daud aja begitu saudaraku. Daud saudaraku. Dia bilang sebelum aku tertindas, aku enggak taat. Tapi sekarang aku taat. Kapan? Setelah masuk di padang gurun. Itu pengalaman kita kok. Ya. Pengalaman kita semua. Tetapi bersyukur Tuhan mendampingi kita. Tujuan ujiannya saudaraku. Tujuan ujian, slide terakhir. Ya. Supaya kita tahu bahwa hidup ini bukan dari roti saja, dari hal-hal jasmani saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu mari kita berpegang pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, karena hidup bukan dari roti saja. Amin. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Kita sama-sama berdiri. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekalipun kami saat ini ada di padang gurun, tapi kami tahu Tuhan mendampingi kami dan Tuhan memberi kami kemampuan untuk melewatinya. Kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan berkati roti dan anggur. Roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami semua, membuat kami kuat terus melanjutkan perjalanan bersama Tuhan. Berkati semua yang ambil bagian agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian tercurah darah penebus. Tercurah darah penebus di bukit Golgota, yang mau bertobat
dosanya, penyamun yang di sisinya, namun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah tiba saudaranya, tiba saudaranya, amin. tiba saudaranya. Pun aku yang penuh celah tiba saudaranya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Satu, Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. kita sama-sama berdiri. Terhapus dosa, Terhapus dosanya, terhapus dosanya. kita angkat ke atas roti. Terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat bersama, saudara-saudara, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Inilah darah Yesus yang Alkitab katakan dan teks nyanyian yang kita ucapkan menghapus dosa kita. Berapa besar, berapa banyak pun darah Yesus mengampuni kita. Dengarkan firman Tuhan.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan dahaku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar dan nyata bagi kita semua. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Kami dulu seperti domba yang tersesat, tidak tahu jalan. Tapi Tuhan telah mati buat kami, menemukan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, dan menuntun kami di jalan yang benar, bahkan sampai ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang selalu menyegarkan ingatan kami akan korban Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat yang telah memberi persembahan dengan tulus, cinta, sukarela. Berkati persepuluhan, berkati persembahan syukur, biar semua itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.